Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nur Azizah. Saya dari kelompok 11. Di sini saya tidak sendiri, melainkan saya bersama dengan teman saya, Nurmala Yulia Sari. Baik, kami di sini akan membahas materi tentang keterampilan berbicara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia MI. Langsung saja, mari kita masuk pada materi. Di sini ada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian keterampilan berbicara. Berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar atau audible dan yang kelihatan atau visible, yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Atau berbicara juga dapat diartikan sebagai ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Selanjutnya, pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara yaitu salah satu keterampilan berbahasa sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan maupun secara jarak jauh. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan keterampilan berbicara. Tujuan utama keterampilan berbicara adalah menyampaikan informasi berupa gagasan-gagasan kepada pendengar. Sedangkan tujuan keterampilan berbicara secara khusus memiliki banyak tujuan, antara lain untuk memberi informasi, menyatakan diri, mencapai tujuan, berekspresi, menghibur, dan lain-lain. Seseorang melakukan kegiatan berbicara selain untuk berkomunikasi, juga bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan maksud apa yang dibicarakan dapat diterima oleh lawan bicaranya dengan baik. Materi selanjutnya yaitu tahapan-tahapan keterampilan berbicara untuk anak usia dini. Yang pertama di sini ada tahapan penanaman. Pada tahapan penanaman, anak baru mulai mampu mengujar urutan bunyi kata tertentu dan anak belum mampu memaknainya. Anak tersebut mampu mengucapkan, tetapi tidak mampu mengenal kata itu. Pengucapan kata mama, papa, makan, minum oleh anak karena adanya suatu pola peniruan bunyi yang pernah didengarnya, atau bisa juga dari ibunya sendiri dan kakak-kakaknya atau anggota keluarganya. Pada umumnya, pada tahapan ini anak baru mampu menggunakan kalimat yang terdiri atas satu kata atau frase. Tahapan keterampilan berbicara pada anak usia dini yang kedua adalah tahapan telegrafis. Pada tahapan telegrafis ini, anak sudah mulai bisa menyampaikan pesan yang diinginkannya dalam bentuk urutan bunyi yang berwujud 2 atau 3 kata. Maksudnya, kalimat-kalimat yang diucapkan anak terdiri atas 2 atau 3 kata. Yang termasuk pada tahapan ini yaitu anak yang berumur sekitar 2 tahun. Selanjutnya, tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga ini adalah tahapan transformasional. Pada tahapan transformasional, pengetahuan dan penguasaan kata-kata tertentu yang dimiliki anak dapat dimanfaatkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang lebih rumit. Anak berumur 5 tahun adalah saat anak mulai memberanikan diri untuk bertanya, menyuruh, menyanggah, dan menginformasikan sesuatu. Berbagai kegiatan anak dan aktivitasnya dikomunikasikan atau diujarkan melalui kalimat-kalimat.
Di sini, anak sudah mulai berani mentransformasikan idenya kepada orang lain dalam bentuk kalimat yang beragam. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kegiatan berbicara. Adapun jenis-jenis kegiatan berbicara di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada diskusi. Diskusi adalah suatu proses bahasa lisan dalam bentuk tanya jawab. Diskusi juga dapat diartikan pembicaraan antara 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, atau keputusan bersama mengenai suatu masalah. Jenis yang kedua yaitu seminar. Seminar adalah jenis diskusi kelompok yang diikuti oleh para ahli dan dipimpin oleh seorang pemandu untuk mencari pedoman dan penyelesaian masalah tertentu. Dan hasil pemikiran atau hasil penelitian yang akan disampaikan oleh pembicara atau penyangga utama dan ditulis dalam kertas kerja atau makalah. Jenis yang ketiga di sini ada pidato. Pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan khalayak umum atau berorasi dalam menyatakan pendapatnya atau memberikan sesuatu gambaran mengenai suatu hal. Biasanya, pidato dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi serta pernyataan tentang hal-hal atau peristiwa penting dan juga patut untuk diperbincangkan. Nah, untuk yang terakhir ada jenis ceramah. Ceramah merupakan ungkapan pikiran secara lisan oleh seseorang tentang sesuatu atau pengetahuan kepada para pendengar. Di dalam ceramah berisi pesan-pesan yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Sementara ada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurmala Yuliasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Yuliasari. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya Aini Nur Ajija. Saya ingin menjelaskan materi tentang hubungan antara berbicara dengan 3 keterampilan. Yang pertama yaitu berbicara dengan menyimak. Berbicara dan menyimak adalah 2 kegiatan yang berbeda, namun berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Kegiatan menyimak didahului oleh kegiatan berbicara. Nah, kegiatan berbicara dan menyimak ini saling melengkapi dan terpadu menjadi komunikasi lisan, seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, telepon, tanya jawab, interview, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu berbicara dengan membaca. Berbicara dengan membaca berbeda dalam sifatnya, sarana dan fungsi. Berbicara bersifat produktif, ekspresif melalui sarana bahasa lisan, dan berfungsi sebagai penyebar informasi. Sedangkan membaca bersifat reseptif melalui sarana bahasa tulis, dan bertujuan sebagai penerima informasi. Yang ketiga itu berbicara dengan menulis. Kegiatan berbicara melalui kegiatan menulis bersifat produktif ekspresif. Kedua kegiatan itu berfungsi sebagai menyampaikan informasi. Penyampaian informasi melalui kegiatan berbicara disalurkan melalui bahasa lisan, sedangkan penyampaian informasi dalam kegiatan menulis disalurkan melalui bahasa tulis. Informasi yang digunakan dalam berbicara dan menulis diperoleh melalui kegiatan menyimak ataupun membaca. Adapun faktor-faktor penunjang kegiatan berbicara. Yang pertama itu ketetapan ucapan, yang kedua penetapan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai. Yang ketiga itu pemilihan kata, ketetapan penggunaan kalimat serta tata bahasa. Yang terakhir ketetapan sarana pembicaraan. Selanjutnya ada faktor non-kebahasaan, meliputi yang pertama sikap yang wajar, tenang, tidak kaku. Yang kedua itu pandangan harus diarahkan
pada lawan bicara. Yang ketiga itu ketersediaan menghargai orang lain. Yang keempat, gerak-gerik atau mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara. Yang keenam, kelancaran. Yang ketujuh, relevansi. Yang kedelapan, penalaran. Dan yang terakhir, penguasaan topik. Nah, ada pula faktor-faktor penghambat kegiatan pembicaraan atau berbicara. Yang pertama itu faktor fisik, faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Yang kedua itu faktor media, berupa faktor linguistik atau faktor non-linguistik, misalnya lagu, irama, tekanan, ucapan, ataupun isyarat gerak bagian tubuh. Yang ketiga, faktor psikologis, yaitu kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, ataupun sakit. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah pembelajaran konseptual. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang akan diajarkan. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui sebuah pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar seperti melalui kegiatan kelompok, diskusi, dan tanya jawab. Yang kelima, menghindarkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang terakhir itu melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.